Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Halo, selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Putri Ekayanti dengan NIM 191308107, Prodi Kimia semester 5 Fakultas MIPA Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LKM 7 Biokimia 2. Di sini langsung saja pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai proses oksidasi asam berlangsung dalam mitokondria. Tahap pertama adalah menggiatkan asam palmitat bebas dengan asetil koenzim A dalam sitoplasma. Oleh enzim asil koenzim A sintase menghasilkan palmitoil koenzim A. Tuliskan mekanisme reaksinya. Reaksinya yaitu CN-acyl koenzim A ditambah dengan FAD ditambah dengan NAD ditambah dengan H2O ditambah dengan koenzim A, maka akan menghasilkan CN2 asil koenzim A ditambah dengan FADH2 ditambah dengan NADH ditambah dengan asetil koenzim A ditambah dengan H dengan palmitoil koenzim A atau C16 asil koenzim A. Mekanismenya dapat dilihat dalam slide. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, yakni metabolisme lipid atau lemak berlangsung di dalam hati atau hepar. Dilakukan oleh enzim lipase yang terdapat dalam getah usus dan getah pankreas. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya ialah berasal dari lipid netral, yakni trigliserid. Hasil pencernaan lipid ialah asam lemak dan gliserol. Selain itu juga ada yang masih beberapa berupa monogliserid. Tuliskan mekanisme yang terjadi bila yang dipecah adalah gliserolida dari asam lemak rantai C17. Untuk reaksinya yaitu gliseryl tristerat akan bereaksi dengan H2O, H+ akan menghasilkan gliserol ditambah dengan asam stearat. Pertanyaan nomor 3, jelaskan pengendalian sintesis asam lemak berikut. Asetil koenzim A karboksilase rate limiting enzim pada rangkaian reaksi lipogenesis diaktifkan oleh sitrat. Bila banyak sitrat merupakan bentuk transport asetil koenzim A keluar dari mitokondria, terkumpul pada sitosol, maka proses lipogenesis berjalan aktif. Hasil koenzim A rantai panjang, misalnya palmitid koenzim A, menghambat aktivitas asetil koenzim A karboksilase, sehingga bila banyak hasil koenzim A rantai panjang berada dalam sitosol, misalnya bila mobilisasi asam lemak meningkat, lipogenesis terhambat. Selain dikendalikan melalui perubahan aktivitas asetil koenzim A karboksilase, laju lipogenesis juga dipengaruhi oleh jumlah dari enzim-enzim yang berperan di dalamnya. Misalnya, tinggi karbohidrat dan pemberian insulin meningkat sintesis dari enzim-enzim kompleks sintase, enzim matelat, dan ATP sitrat-liase. Berikutnya pertanyaan nomor 4 tentang sintesis keton. Jelaskan manfaat sintesis keton berikut bagi kesehatan. Obesitas merupakan suatu keadaan akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Timbunan lemak dalam tubuh ini mengakibatkan berat badan seseorang menjadi berlebih sampai terjadinya obesitas. Salah satu pola diet yang dapat dilakukan untuk mengatasi obesitas adalah dengan menjalankan diet ketogenik. Diet ketogenik adalah suatu pola makan yang banyak menggunakan sumber lemak sebagai sumber energi dan mengurangi konsumsi karbohidrat serta protein. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup glukosa dari karbohidrat, tubuh biasanya menggunakan energi alternatif yang bersumber dari badan keton, yaitu asetoasetat dan dehidroksibutirat. Diet ketogenik dapat melindungi efek negatif yang ditimbulkan oleh obesitas pada hipokampus. Pertanyaan berikutnya nomor 5, yaitu mengenai jelaskan struktur mitokondria dan mengetahui lokasi berbagai enzim yang terlibat dalam rantai transport elektron. Mitokondria terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak. Misalnya, sel otot jantung. Jumlah dan wujud mitokondria bisa berbeda-beda untuk setiap sel. Mitokondria berwujud elips dengan diameter 0,5
mu dan panjang 0,5 sampai 1,0 mu per meter. Struktur mitokondria terdiri dari 4 anggota utama, yaitu yang pertama, membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Dalam hal ini, membran luar mitokondria mirip membran luar bakteri gram negatif. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam babak transport lipid ke matriks untuk menjalani beta oksidasi menghasilkan asetil koenzim A. Yang kedua, membran dalam yang kurang permeabel dibandingkan membran luar terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Luas permukaan ini meningkat sangat tinggi diakibatkan banyaknya lipatan yang menonjol ke dalam matriks disebut krista. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran hingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif, ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melalui membran dalam. Yang ketiga, ruang antar membran yang terletak di selang membran luar dan membran dalam merupakan tempat berlanjutnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi beta oksidasi asam lemak. Di dalam matriks mitokondria juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria, ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Dan yang terakhir, rantai transport elektron melibatkan 3 kompleks besar dari enzim kompleks. Enzim ini tertanam di membran dalam mitokondria dan terlibat dalam perpindahan elektron dari NADH hingga akhirnya sampai ke oksigen. Selain memindahkan elektron, ketiga kompleks enzim ini juga memiliki kemampuan memompa proton. Di membran dalam mitokondria, 3 kompleks enzim ini berorientasi secara asimetris dan memompa ion hidrogen dari matriks ke ruangan intermembran mitokondria. Pertanyaan nomor 6 yaitu mengenai penjelasan keempat kompleks protein yang terlibat dalam rantai transport elektron pada membran bagian dalam mitokondria. Yang pertama yaitu kompleks NADH, hidrogenase secara umum dikenal sebagai kompleks 1 atau NADH, koenzim Q reduktase kompleks. Kompleks ini merupakan kompleks terbesar yang mengandung lebih dari 40 rantai polipeptida. Kompleks ini menerima elektron dari NADH dan memindahkannya ke ubikionon melalui flavin dan setidaknya 7 inti besi sulfat ubikionon kemudian mengirimkan elektron ini ke kompleks yang kedua dari rantai transfer elektron yaitu kompleks sitokrom BC1. Kompleks 1 ini memiliki kompleks enzim analog yaitu succinat koenzim Q reduktase kompleks atau yang kompleks 2. Kompleks 2 ini menerima elektron dari FADH2 bukan dari NADH. Persamaan dan perbedaan antara kompleks 1 dan 2 ini akan dijelaskan lebih terperinci pada yang ketiga, kompleks sitokrom BC1 dikenal sebagai kompleks 3 atau koenzim QH2 atau sitokrom C reduktase kompleks. Kompleks ini mengandung setidaknya 11 rantai polipeptida dan berfungsi sebagai sebuah dimer. Tiap monomer mengandung 3 hem yang terikat ke sitokrom dan protein besi sulfat. Kompleks ini menerima elektron dari ubikionon dan menyerangkan ke sitokrom C yang membawa elektron ke kompleks sitokrom oksidase. Kompleks sitokrom yang keempat. Kompleks 4 atau sitokrom C oksidase kompleks berfungsi juga sebagai dimer, dengan setiap monomer memiliki 13 rantai polipeptida, termasuk 2 sitokrom dan 2 atom tembaga. Kompleks ini menerima elektron satu persatu dari sitokrom C dan kemudian menyerahkan elektron tersebut 4 elektron sekaligus ke atom oksigen.
Pertanyaan nomor 7, pada reaksi reduksi dan oksidasi yang melibatkan keempat kompleks protein tersebut dan senyawa yang memiliki potensial reduksi terbesar pada rantai pernapasan, apa manfaat keempat protein tersebut? Jadi, reaksi redoks dalam rantai transport elektron melibatkan empat kompleks protein yang tertanam pada membran sebelah dalam mitokondria. Kompleks 1, 2, 3, dan 4 menghasilkan sejumlah energi yang dipakai untuk memompakan proton ke ruang antar membran. Penumpukan proton pada ruang antar membran mengakibatkan terbentuknya gradien potensial elektrokimia antara matriks dan ruang antar membran. Pertanyaan nomor 8. Terbentuknya energi bebas dari proses rantai transport. Elektron berenergi tinggi yang dibawa oleh elektron NADH dan FADH2 akan dipindahkan dari satu molekul ke molekul lain secara berantai menuju aseptor utama yaitu oksigen atau O2 sehingga disebut rantai transport elektron. Pemindahan elektron sepanjang rantai melibatkan reaksi oksidasi reduksi yang disertai dengan pelepasan energi bebas. Energi bebas yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk fosforilasi ADP menjadi ATP, dan proses ini disebut dengan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif dilakukan melalui couple dua komponen membran dalam mitokondria yaitu transport elektron dan ATP ase mitokondria karena reaksinya berlawanan dengan pembentukan ATP. Pertanyaan nomor 9. Bagaimana rantai transport elektron menghasilkan gradien proton dan proton motif force? Transport elektron dalam rantai pernapasan mengakibatkan gradien proton, yang kemudian mendorong sintesis ATP. Aliran elektron dalam rantai pernapasan mendorong terbentuknya ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Mekanisme pembentukan ATP melalui jalur tersebut diusulkan oleh Peter Mitchell dengan teori kimia osmotik. Kompleks 1, 3, dan 4 dapat bertindak sebagai pompa proton karena reaksi redoks yang melibatkan kompleks protein ini menghasilkan sejumlah energi. Energi bebas ini dipakai untuk memompa proton H+ ke arah ruang antar membran. Membran mitokondria sebelah dalam tidak permeabel terhadap ion-ion, khususnya proton H+. Karenanya terjadi penumpukan proton pada ruang antar membran, memperlihatkan reaksi yang terjadi di antara keempat kompleks protein dan pembebasan proton yang menyertai. Penumpukan proton di satu sisi membran mengakibatkan gradien potensial elektrokimia yang menghasilkan energi potensial yang disebut proton motive force. Osmosis proton kembali menembus membran menuju matriks dilakukan melalui molekul protein yang disebut dengan ATP sintase. Pertanyaan yang nomor 10 mengenai jelaskan struktur enzim ATP sintase dan bagaimana enzim ini berperan sebagai motor dalam pembentukan ATP. ATP sintase adalah enzim dari keluarga permease berupa kumpulan beberapa protein membran yang ditemukan di dalam kristal mitokondria dan membran plasma bakteri yang berfungsi dalam kemiosmosis dengan rantai transport elektron terdekat, menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat. ATP adalah nukleosida trifosfat yang mengandung adenosina yang mengeluarkan energi bebas. Ketika ikatan fosfatnya dihidrolisis, energi ini digunakan untuk menggerakkan reaksi energonik yang memerlukan energi dalam sel. ATP sintase menyediakan suatu tempat persinggahan yang dilalui oleh ion hidrogen yang akan berdifusi ke dalam matriks suatu mitokondria. Gradien ion yang menggerakkan fosforilasi oksidatif adalah gradien proton. Dengan kata lain, sumber daya untuk ATP sintase adalah perbedaan konsentrasi H+ pada sisi yang berlawanan dari membran dalam mitokondria. Gradien ini dapat dianggap sebagai suatu perbedaan pH. Karena pH merupakan suatu ukuran konsentrasi H+, kompleks ATP sintase terdiri dari subkompleks F0 dan F1. Subkompleks F0 merupakan saluran protein, sementara F1 terdiri dari 5 jenis polipeptida. ATP sintase bersifat hidrofobik. Pada subkompleks F0 menempel subunit protein C yang berbentuk cakram dan dapat berorientasi. Menempel pada cakram C adalah subunit gamma, sementara pada subkompleks
subkompleks F1 menempel 3 subunit alfa dan 3 subunit beta. Subkompleks F1 tidak dapat berotasi karena tertanam pada membran. Proton masuk melalui cakram C yang mengakibatkan cakram C, yaitu subunit gamma berotasi, melakukan molekul ADP dan P ditangkap oleh subunit beta untuk membentuk ATP. Molekul ATP yang terbentuk didorong terlepas sebagai akibat dari perputaran dari motor gamma. Dalam sekali perputaran, 3 molekul ATP dihasilkan oleh ATP sintase. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 11 mengenai jelaskan fungsi fosforilasi oksidatif pada jaringan otot manusia berdasarkan jurnal yang diberikan. Di dalam jurnal dengan judul Siklus Asam Sitrat dan Peran Intermediatnya dalam Metabolisme menjelaskan yaitu siklus asam sitrat adalah jalur metabolisme atau fosforilasi oksidatif utama untuk semua proses aerobik dalam jaringan hewan. Ini adalah seri reaksi yang penting bagi sel unit C2 atau asetil-koenzim A yang berasal dari lemak, karbohidrat, dan lipid. Siklus TCA menggunakan secara tidak langsung sekitar 2/3 dari oksigen total yang dikonsumsi oleh tubuh dan menghasilkan sekitar 2/3 dari total energi. Siklus asam sitrat adalah yang terakhir bersama jalur untuk oksidasi karbohidrat, protein, dan lipid. TCA memainkan peran yang penting dalam gluconeogenesis, transaminasi, deaminasi, dan lipogenesis. Oksidasi dari asetil-koenzim A oleh siklus TCA menyumbang 2/3 dari total oksigen. Baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai jawaban LKM 7. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pemaparan jawaban yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.